Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Rahmaning Tias dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Raka Pratama, Regina Dia Aulia, Randy Fernando, Reza Hafid Arnanditya, dan saya sendiri Rina Ikromatusuru, Ritna, dan Salma Citra Azhara. Di sini kami akan memperhatikan tugas kami, yaitu komunikasi terapeutik pada lansia. Lansia adalah sekelompok umur yang sudah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya. Biasanya ditandai dengan penurunan fungsi fisik, penurunan fungsi sosial, mental, serta keterbatasan dalam melakukan komunikasi. Batas usia lansia menurut teori mulai dari usia 45 tahun sampai dengan lebih dari 90 tahun. Sebelum melakukan komunikasi pada lansia, alangkah sebaiknya kita mempersiapkan tempat dan kondisi agar tidak terjadi hambatan komunikasi pada lansia. Biasanya cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan komunikasi pada lansia adalah 1. Pastikan ruangan tersebut terhindar dari adanya kebisingan. 2. Pastikan perawat menjadi pendengar yang setia dan memberikan waktu mengobrol untuk lansia. Dan apabila lansia menggunakan alat bantu pendengaran, pastikan alat bantu pendengaran tersebut berfungsi dengan baik. 3. Apabila berbicara atau berkomunikasi pada lansia, hendaklah tidak berteriak. Langsung menuju ke arah telinga dari lansia, dan jika berdiri sebaiknya tidak jauh dari lansia. Jika berbicara dengan lansia, hendaknya menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek sehingga memudahkan lansia untuk berpikir. Keempat, selalu menanyakan respon kepada lansia, terutama saat mengajarkan teknik sesuatu. Cara berkomunikasi terapeutik pada lansia yang mengalami gangguan pendengaran. Yang pertama adalah cari perhatian. Penting untuk Anda mendapatkan perhatiannya jika Anda berniat untuk berkomunikasi. Cari tempat yang tenang. Jika memungkinkan, pindah ke tempat yang sunyi atau kecilkan sumber suara yang ada dekat Anda. Selanjutnya, kontak mata. Selama Anda berbicara dengan lansia yang mengalami gangguan pendengaran, jangan lepaskan kontak mata Anda dan fokus pada dirinya. Selanjutnya, gunakan ekspresi wajah agar lansia dapat lebih mudah memahami arah pembicaraan. Bicaralah dengan normal dan jelas, hindari berbisik atau mengeraskan suara karena dapat menyulitkan dalam membaca gerakan bibir. Nyatakan topik pembicaraan, beritahu topik pembicaraan yang akan dibahas. Tanyakan pada lansia apakah sudah mengerti apa yang dijelaskan. Yang terakhir adalah ulangi apa yang Anda sampaikan atau tulis apa yang ingin Anda sampaikan di dalam kertas. Cara melakukan komunikasi terapeutik pada lansia dengan gangguan penglihatan atau penurunan fungsi penglihatan. Menggunakan prinsip dan teknik komunikasi. Yang pertama, perkenalkan diri dan dekati klien lansia dari depan. Kedua, jelaskan kondisi tempat dan orang yang ada di sekitar klien. Ketiga, beritahu kepada lansia kalau Anda meninggalkan klien. Keempat, pastikan klien tahu posisi kita di saat berbicara. Kelima, tanyakan pada klien media apa yang bisa membantu klien untuk memahami pesan yang kita sampaikan saat berinteraksi. Keenam, menjelaskan apa yang sedang kita lakukan dan jangan lupa berikan reinformance terhadap kemampuan klien beradaptasi dan kemandirian klien. Cara berkomunikasi terapeutik pada lansia yang mengalami masalah bicara. Yang pertama adalah sebutkan satu topik sebelum menjelaskan keseluruhan kalimat agar lawan bicara tahu topik apa yang sedang dibicarakan. Raih perhatian lawan bicara sebelum mulai berbicara, misalnya dengan menyentuh anggota tubuhnya atau memanggil namanya. Bicaralah dengan lambat dan memberi jeda sehingga pembicaraan menjadi lebih jelas. Gunakan buku tulis atau ponsel agar lebih mudah menjelaskan suatu kepada lansia dan lansia pula bisa menjawab dengan itu. Carilah suasana yang tenang. Tidak terlalu banyak bertanya pada lansia, ulangi seluruh pertanyaan dan pahami kepada lansia tersebut. Cara berkomunikasi terapeutik pada lansia yang mengalami penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan berbicara. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama, selalu berkomunikasi dari depan dengan klien. 2. Bicara dengan nada dan cara yang normal. 3. Pertahankan kontak mata dan tersenyum. 4. Minimalkan gerakan tangan. 5. Bertanya dengan satu pertanyaan yang fokus. 6. Mengangguk dan tersenyum bila memahami perkataan klien. Satu hari ada satu orang perawat yang akan melakukan pemeriksaan dan melihat perkembangan kondisi
pasien lanjut usia yang bernama Tuan Aldi. Tuan Aldi menderita penyakit hipertensi yang dirawat di ruang melati Rumah Sakit Abdul Muluk. Assalamualaikum, Kek. Selamat pagi, Kek. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya, Kek. Di sini saya perawat Yayan. Di sini saya akan membantu kakek dalam proses melakukan perawatan yang terbaik di rumah sakit ini ya, Kek. Oh iya Mas Sayan, silakan. Oh iya, sebelumnya bagaimana keadaan kakek pada hari ini? Sudah agak mendingan sih Mas. Suhunya juga sudah mulai turun. Wah, perkembangannya sangat baik ya, Kek. Baguslah kalau begitu, Kek. Ya Mas, alhamdulillah saya juga sangat senang. Maaf sebelumnya ya, Kek. Saya akan lihat dulu keadaan kakek gimana. Lalu setelah itu perawat Yayan pun menghampiri pasien tersebut. Selamat pagi, Kek. Oh iya, Kek. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, Kek. Nama saya Yayan. Salam kenal, Kek. Iya Pak, salam kenal juga Pak. Oh iya, sebelumnya nama kakek siapa ya? Nama saya Randy Pak. Oke, kakek Aldi, gimana keadaannya pada hari ini? Sudah agak mendingan Pak. Tidurnya gimana, Kek? Semalam nyenyak? Oh, begitu ya. Jadi, Kek, saya mau memeriksa keadaan kakek hari ini ya. Kira-kira 10-15 menit saja. Nggak kemana-mana kan? Di sini aja kan, Kek? Oke, Kek. Apa Pak? Oke Pak. Oh iya, Kek. Sudah minum berapa gelas hari ini, Kek? Berapa, Kek? Berapa? 1, 2, apa 3? 1 Pak. Oh, 1. Oh, baiklah, Kek. Nanti diminum lagi ya, Kek. Soalnya kakek harus banyak minum sekarang ini. Sudah makan juga kan, Kek? Makan udah. Sudah. Baguslah, Kek, kalau begitu. Biar cepat sembuh ya, Kek. Kakek harus makan yang banyak supaya jadi kuat dan cepat sembuh, supaya cepat pulang ke rumah. Iya Pak. Maaf ya, Kek. Saya cek dulu ya suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya di sini. Wah, suhu tubuh kakek sudah agak menurun ya. Kalau kakek rajin minum, makan dan istirahat, maka kakek Aldi akan cepat sembuh dan pendengarannya juga akan normal. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Kek. Nah, sekarang saya sudah selesai ya, Kek. Bagaimana keadaan kakek sekarang? Sudah agak mendingan Pak. Baiklah, Kek. Saya pergi dulu ya. Saya pamit dulu. 1 jam lagi saya akan kembali untuk mengganti infus kakek. Baiklah Pak. Bapak, saya permisi dulu ya. Kalau ada apa-apa, panggil aja saya. Atau perawat yang lainnya, Pak. Iya Mas, pasti. Ya sudah, saya permisi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Ya Nurse, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.